Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali hasil wawancara saya secara khusus pada orang percaya yang masih belum menemukan panggilan Tuhan, belum mencari, dan tentu saja masih belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Ikuti kisah mereka dalam video berikut ini ya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan pada video sebelumnya, mengenai panggilan Tuhan, orang percaya dapat berada pada 3 kondisi. Yang pertama adalah mencari panggilan Tuhan, yang kedua adalah menemukan panggilan Tuhan, dan yang ketiga menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Dan kita bisa lihat dari pemaparan-pemaparan sebelumnya, ternyata ada berbagai macam kelompok orang Kristen dengan pengalaman yang berbeda dalam panggilan Tuhan. Pada rangkaian wawancara sebelumnya mengenai panggilan Tuhan bagi orang percaya, sudah ada beberapa hasil wawancara yang pernah saya bagikan. Yang pertama adalah pada kelompok orang percaya yang sudah menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan. Kelompok yang kedua adalah mereka yang tengah mencari panggilan Tuhan. Sementara itu yang ketiga adalah hasil wawancara pada kelompok orang percaya yang sudah menemukan, menghidupi, dan masih mencari panggilan Tuhan. Pada kelompok yang keempat adalah mereka yang sudah menemukan namun masih belum menghidupi panggilan Tuhan. Sebenarnya wawancara ini dilakukan secara pribadi kepada 26 orang percaya yang berusia 18 sampai dengan 37 tahun, baik itu orang Indonesia ataupun orang Hong Kong. Dari pengalaman yang mereka bagikan tentang panggilan Tuhan, maka kita mengelompokkan mereka ke dalam berbagai kategori yang telah saya sebutkan tadi. Dari antara 26 orang ini, ada 3 di antaranya yang masih belum menemukan panggilan Tuhan, belum mencari panggilan Tuhan, dan juga belum menghidupi panggilan Tuhan ini. Saya akan membagikan kisah dari ketiga orang ini. Pada kisah ini, saya tidak akan menggunakan nama asli mereka, karena hal ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan data mereka. Tetapi, kisah yang saya bagikan di sini merupakan kisah yang sesungguhnya mereka alami. Kita mulai ya pada orang yang pertama. Dia adalah Karina, berusia 20 tahun, merupakan seorang mahasiswa. Ketika saya menanyakan kepada dia, apakah sebelumnya pernah mendengar gak sih tentang panggilan Tuhan? Dia mengatakan bahwa sebenarnya ia baru-baru saja ia mendengar istilah panggilan. Sebelumnya ia hanya sekedar mendengar kesaksian dari orang percaya lainnya, tapi orang percaya yang membagikan kesaksiannya ini sebenarnya tidak menggunakan istilah panggilan secara khusus. Orang tersebut hanya menggunakan istilah bahwa Tuhan meminta dia melakukan hal ini atau melakukan hal itu. Sehingga ketika mendengar istilah panggilan, ini ada sesuatu yang baru bagi Karina. Ketika saya menanyakan apa sih yang dia pikirkan ketika mendengar kata panggilan Tuhan, karena ini kan sesuatu yang belum pernah dia alami ya. Dia mengatakan bahwa ketika mendengar istilah panggilan Tuhan berarti ia harus siap menyerahkan hal-hal lainnya dalam hidup ini dan perlu memprioritaskan untuk melayani Tuhan atau melakukan apa yang Tuhan pinta melalui panggilan tersebut. Lebih lanjut, saya juga menanyakan kepada Karina, mengapa dirinya masih belum berusaha mencari panggilan Tuhan atau mengeksplorasi lebih lanjut tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa sebagai orang percaya dia masih merasa belum cukup layak. Artinya dia masih merasa bahwa imannya masih perlu dibangun, perlu lebih kuat. Dalam pengalaman hidupnya selama ini, Karina juga merasa, wah nampaknya saya ini bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh begitu. Kadangkala dalam banyak keputusan yang saya ambil, saya lebih banyak mengambil keputusan berdasarkan apa yang saya rencanakan atau saya pikirkan tanpa terlalu banyak bertanya kepada Tuhan. Karina juga mengatakan bahwa ia sejauh ini masih merasa belum cukup diperlengkapi jika seandainya panggilan Tuhan tersebut datang kepada dia. Dia merasa masih ada banyak hal dari dirinya yang masih perlu terus dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Dari pengalaman hidup Karina, sebenarnya ia belum pernah berada dalam situasi di mana dia harus memutuskan satu hal yang berat,
satu hal yang cukup sulit sehingga di situ ia perlu mencari panggilan Tuhan. Jadi selama ini dia mengambil keputusan ya berdasarkan rencana yang dia susun dan menjalani hal itu saja. Kita masuk pada kisah yang kedua, yaitu dari Lauren, seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun. Pertama kali ia mendengar istilah panggilan pada waktu ia ada di sekolah minggu. Ceritanya pada waktu itu adalah bagaimana Saulus mengalami pertobatan melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Dari cerita tersebut, maka Lauren berpikir pengalaman akan panggilan Tuhan itu seperti seseorang itu mendapatkan ada semacam cahaya, lalu seseorang tuh nampaknya akan menjadi tahu langsung pada saat itu juga tujuan hidupnya apa. Dan bisa jadi apa yang Tuhan kehendaki terkait tujuan hidup orang tersebut akan berbeda dengan tujuan hidup yang awal mulanya diinginkan oleh orang tersebut, sebagaimana yang terjadi pada kisah Saulus menjadi Paulus. Saya bertanya kepada Lauren, kenapa ya kok dia belum memutuskan untuk mencari panggilan Tuhan tersebut? Dia mengatakan bahwa sebenarnya ia memikirkan hal ini beberapa kali. Akan tetapi pada waktu itu ketika dia berpikir, apakah kalau saya sudah memiliki panggilan Tuhan maka hidup saya akan lancar-lancar, hidup saya akan baik-baik saja. Dari berbagai kesaksian orang percaya yang dia dengar, dia juga mendapati bahwa nampaknya menjalani panggilan Tuhan tidak selalu mudah, tidak selalu mulus, tidak selalu lancar jalannya. Oleh karena itu, meskipun Lauren saat ini masih belum menerima panggilan Tuhan, dia nampaknya tidak terlalu memaksakan dirinya untuk harus segera menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jadi apa yang Lauren saat ini lakukan? Saya bertanya demikian nih saat wawancara. Dia mengatakan bahwa dia percaya ada dua panggilan. Panggilan umum yaitu di mana seorang percaya diharapkan untuk mengasihi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan dan melakukan hal-hal yang sesuai dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada panggilan khusus, yaitu satu panggilan yang secara khusus dinyatakan kepada orang percaya. Misalnya Tuhan memanggil seseorang untuk melakukan pelayanan misi ataupun hal yang lainnya. Nah, kita lanjutkan kisahnya kepada Meta ya. Meta adalah seorang mahasiswa juga yang berusia 19 tahun. Dan ketika saya bertanya apa yang dia pikirkan tentang panggilan Tuhan, awalnya Meta berpikir bahwa panggilan Tuhan itu ya sekedar panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, itu saja. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, pada saat diwawancara dia menemukan bahwa ternyata panggilan Tuhan itu dapat berlaku untuk setiap orang, tidak hanya sebatas untuk menjadi hamba Tuhan saja. Nah, ketika saya tanyakan, pernah nggak ya ada satu pengalaman di mana ia merasakan adanya panggilan Tuhan? Sejauh ini Meta mengatakan bahwa kayaknya belum pernah ada seperti itu. Ia menceritakan misalnya dalam pelayanan yang dia lakukan dalam bidang musik maupun juga multimedia, sejauh ini dia melakukan kegiatan pelayanan itu karena ada kebutuhan. Itu ya, misalnya persekutuan atau tempat di mana dia bergereja kekurangan orang, membutuhkan orang untuk melayani di bidang musik dan juga multimedia. Sehingga dia berpikir, oh ya sudah karena memang ada kebutuhan untuk melayani, maka ya dia melayani di bidang tersebut, begitu. Saya juga menanyakan kepada Meta, bagaimana ya ketika ia harus menghadapi satu keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Apakah ia pernah mencoba untuk mencari tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya? Meta bercerita bahwa ketika ia berhadapan dengan satu keputusan penting dalam hidupnya, ia cenderung mengikuti kata hati dan pertimbangan. Ia bercerita bahwa ia pernah menanyakan ataupun meminta pendapat nih kepada orang tuanya. Ya akan tetapi pada waktu itu orang tuanya mengembalikan keputusan lagi kepada Meta. Nah, pada waktu itu Meta juga mendoakan secara khusus, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki ya ketika dia harus memilih jurusan kuliah. Nah, Meta mengatakan bahwa meskipun ia mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa Tuhan menyatakan panggilannya bagi dia, tapi dia percaya bahwa Tuhan sebenarnya turut memimpin langkahnya dalam pengambilan keputusan tentang jurusan kuliah itu. Meskipun Meta mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya menyadari apakah saat itu Tuhan menyatakan panggilan buat dia, tapi ia percaya bahwa Tuhan memimpin langkahnya pada waktu itu. Meta percaya bahwa Tuhan akan tetap memimpin langkah hidup orang percaya.
Meskipun orang percaya tersebut merasa bahwa, wah nampaknya panggilan Tuhan yang saya terima masih belum jelas nih, masih perlu mendapatkan peneguhan kembali misalnya. Dan ia pun sebenarnya tetap merasa bahwa panggilan Tuhan adalah hal yang penting dalam hidupnya. Dari kisah ketiga orang yang masih belum menemukan, belum mencari, dan juga masih belum menghidupi panggilan Tuhan ini, maka ada beberapa hal penting yang menjadi persamaan di antara mereka. Yang pertama, mereka sama-sama percaya bahwa Tuhan memiliki panggilan secara khusus buat tiap orang percaya. Secara umum mereka menganggap panggilan Tuhan bentuknya bisa jadi merupakan satu pengalaman supranatural atau suatu pengalaman di mana Tuhan meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang berdampak besar. Berdampak besar ini bisa berdampak besar buat orang lain. Tidak menutup kemungkinan juga orang percaya yang menerima panggilan Tuhan ini juga mengalami perubahan besar, di mana mungkin ia harus mengorbankan hal-hal tertentu dalam hidupnya dan bersedia untuk menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Sejauh ini mereka berpikir bahwa nampaknya mereka masih belum siap jika seandainya panggilan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Mereka juga merasa masih belum cukup diperlengkapi, juga belum dapat mengenali atau memiliki kepekaan akan tanda-tanda panggilan Tuhan ini bentuknya seperti apa saja ya. Mereka percaya bahwa tiap orang Kristen memiliki panggilan dari Tuhan. Hanya saja mereka memilih untuk menunggu panggilan Tuhan tersebut dinyatakan secara jelas kepada mereka daripada mengusahakan mencarinya. Mereka menilai bahwa Tuhan yang merencanakan semuanya, yang memanggil mereka dan juga akan memimpin mereka. Jadi saat ini bagi Anda yang masih belum menemukan, masih belum mencari panggilan Tuhan dan juga masih belum menjalani panggilan Tuhan, bagaimana dengan Anda? Adakah persamaan atau perbedaan dengan kisah ketiga orang yang saya bagikan barusan? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa setelah Tuhan memanggil kita untuk menerima keselamatannya, maka sebenarnya Tuhan memiliki panggilan secara khusus untuk masing-masing kita. Tentunya waktu setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Pengalaman orang bisa jadi akan sangat unik dan dinamis. Akan tetapi sebagai orang percaya sudah sewajarnya kita melatih kepekaan kita, menyatakan kesediaan kita untuk dengar-dengaran dan berusaha mencari tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita secara khusus melalui panggilannya. Bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin masih belum menemukan, belum mencari dan juga masih belum menjalani panggilan Tuhan, percayalah akan hal ini. Dan yang kedua, sembari menunggu panggilan Tuhan, rekan-rekan mungkin dapat melatih juga baik itu meningkatkan, baik itu memperlengkapi diri dengan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Hal yang lain yang rekan-rekan juga dapat lakukan adalah menyatakan kesediaan untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan, dan juga belajar dari bagaimana rekan-rekan saudara seiman yang lain dalam menemukan dan menjalani panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga hal ini kiranya dapat menolong memberikan gambaran, bukan memberikan kecemasan atau ketakutan kepada rekan-rekan. Kita percaya bahwa ketika Tuhan menyatakan panggilannya pada seseorang, maka Tuhan akan memperlengkapi orang percaya tersebut. Tuhan juga akan membukakan jalan, memberikan konfirmasi dan memberikan kemantapan bagi orang tersebut untuk menjalaninya. Namun di sisi lain, kita pun juga perlu mengembangkan diri, perlu memperlengkapi diri, baik itu menambahkan pengetahuan, pemahaman kita tentang Allah, mengembangkan relasi yang dekat dan hangat juga dengan Tuhan sebagai sumber panggilan kita. Dan yang ketiga juga bersedia untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Sehingga ketika panggilannya dinyatakan kepada rekan-rekan, sehingga rekan-rekan juga dapat memiliki hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Kelompok ini adalah kelompok yang terakhir saya wawancara dari seri tentang pengalaman akan panggilan Tuhan. Pada video selanjutnya saya akan memberikan ringkasan apa sih yang dapat kita pelajari, apa makna, apa hikmah yang kita bisa peroleh dari seluruh rangkaian wawancara dari berbagai-bagai kelompok orang percaya dalam panggilan Tuhan. Jangan lewatkan video tersebut ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.